Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Personel Dit Polairut Polda Bali, Bribka Jono menjadi khotib salat Idul Fitri di tempat tinggalnya di perumahan Raya Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Selain itu, Bribka Jono juga merajut kebinekaan antar umat beragama, sehingga masyarakat dapat bersosialisasi dengan aman dan damai. Toleransi kebersamaan dalam keberagaman terus terjaga dalam tatanan kehidupan beragama di Bali. Inilah keunggulan Pulau Bali yang acap dicontoh masyarakat Nusantara bahkan dunia. Tahun ini kebetulan momentum Hari Raya Nyepi tahun Caka 1947 bersusulan dengan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Nyepi pada tanggal 29 Maret, sedangkan Idul Fitri 31 Maret 2025. Salah satu bukti potret toleransi dalam keberagaman ini tercermin dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Perumahan Raya Kampal, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, yang dipimpin oleh personel Dit Polairut Polda Bali, Bribka Jono. Pecalang setempat mengawal para jemaah yang melakukan sholat Idul Fitri. Tidak hanya itu, saat pawai obor menjelang Idul Fitri dan sekaligus Idul Adha tahun yang lalu, pecalang berperan aktif untuk mengamankan ibadah yang dilakukan umat Muslim. Sementara umat Muslim juga melakukan penjagaan pada saat umat Hindu beribadah dan merayakan hari besar di agama Hindu. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana personel Dit Polairut Polda Bali, Bribka Jono menjadi khotib salat Idul Fitri dan merajut kebinekaan antar umat beragama sehingga masyarakat dapat bersosialisasi dengan aman dan damai. Saat ini kita telah terhubung dengan Bribka Jono. Selamat sore Pak Jono. Selamat sore. Ya baik Pak Jono. Pak Jono, dapat diceritakan Pak, Anda aktif dalam kegiatan keagamaan, khususnya menjadi khotib saat salat Idul Fitri, Pak. Pada tahun ini kami diberikan amanah untuk menjadi khotib di Masjid Abdul Rahman bin Auf Jimbaran, itu di luar perumahan kami, karena tentunya ini menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk senantiasa mensiarkan, memberikan nasihat-nasihat yang baik tentunya. Baik Bapak, di wilayah Anda berapa jumlah persentase antara umat Islam dan umat Hindu, Pak? Tentunya Pulau Bali adalah mayoritas agama Hindu dengan kelebihan, keindahan alam dan adat istiadatnya. Jadi untuk persentase umat Islam itu ya kurang lebih sekitar 20%. Nah di Bali tentunya mayoritas adalah agama Hindu. Baik Bapak, sebagai seorang anggota kepolisian, bagaimana Anda merajut kebinekaan hingga umat beragama dapat hidup berdampingan dengan aman dan nyaman, Pak? Tentunya tidak terlepas dari mana pepatah, di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Jadi kami sebagai anggota Polri menyampaikan kepada masyarakat, terutama umat Islam, harus senantiasa menghormati, menghargai adat istiadat yang ada di masing-masing daerahnya. Khususnya di Bali ini kan adat istiadatnya cukup kental, jadi terkadang masyarakat yang datang dari luar Bali, yang di sini dalam hal ini mungkin mencari pekerjaan atau ada tugas di Bali, tentunya kita menyampaikan untuk senantiasa menghormati dan menghargai adat istiadat yang ada di Pulau Bali. Memang terkadang tidak mudah, tapi ini harus kami sampaikan karena ini adalah untuk menjaga keharmonisan, menjaga ketertiban yang ada di Pulau Bali, karena Pulau Bali ini harus kita utamakan dalam hal keamanan dan ketertiban, karena menjadi pusat atau pariwisata, tujuan pariwisata tidak hanya Indonesia tapi mancanegara.
Baik Bapak, saat Hari Raya Nyepi tahun Caka 1947 bersusulan dengan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Bagaimana kondisi keamanan di sana, Pak? Secara umum kondisi keamanan relatif cukup aman tentunya, karena di sini semua pihak, terutama dari pihak pemerintah, mulai dari provinsi, kabupaten, dan kecamatan, itu bersinergi dengan semua tokoh agama yang ada di masing-masing wilayahnya, mulai dari keumatan, pertama Hindu, PHDI, kemudian ada MUI, itu semua dikoordinasikan. Ada keumatan Kristen, keumatan Buddha, semua umatan yang ada itu dikoordinasikan, dan juga dari FKUB memberikan himbauan dalam hal teknis pelaksanaan kegiatan Hari Nyepi khususnya kepada umat lain. Baik, terima kasih Bribka Jono telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Salam presisi, terima kasih. Dan untuk mengetahui bagaimana Pervan personel Dit Polairut Polda Bali Bribka Jono dalam merajut kebinekaan antar umat beragama sehingga masyarakat dapat bersosialisasi dengan aman dan damai. Saat ini kita telah terhubung dengan salah satu pemuka agama Hindu, Putu Arwata. Selamat sore Pak Putu. Bapak izin suaranya belum terdengar, Pak. Selamat sore, Om Swastiastu. Selamat sore. Baik Bapak, selamat sore. Bapak dapat diceritakan Pak, bagaimana Bribka Jono aktif dalam kegiatan keagamaan lintas agama Pak? Oke. Selamat sore, kami waktu di Bali masih sore. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam rahayu untuk kita semua. Pak Jono, kami di perumahan Pial, yang perumahan kami ini ada berjumlah hampir 3.600 jiwa. Beliau sangat luar biasa bersinergi dengan kami untuk merajut toleransi, bagaimana kita membangun dari nol, membuat perumahan ini, karena di perumahan ini kan banyak sekali para pendatang dari berbagai daerah, suku, agama, segalanya ada di perumahan Raya Kampial ini. Namun kami dengan Pak Jono berusaha yang terbaik buat masyarakat, karena toleransi itu sangat penting sekali. Kami di sini dengan sangat baik, terjaga dengan baik. Dan Pak Jono dia sebagai Ketua Keumatan Muslim, dan sangat bersinergi baik sekali dengan kami sebagai penduduk, artinya masyarakat Bali, sangat luar biasa. Dan Pak Jono setiap kegiatan baik Idul Adha, dari Idul Fitri, dia selalu mengadakan acara dan selalu mengundang keumatan kami dari keumatan Hindu, keumatan Kristen, dan yang lainnya. Dan begitu pula sebaliknya, kami dari keumatan Hindu pun mengundang beliau bersilaturahmi bagaimana supaya terjaga dengan baik dengan berlintas agama di keumatan kami yang ada di perumahan Raya Kampial. Setahu kami Pak Jono memang sangat baik. Beliau sudah jadi pengurus mungkin hampir 10 tahun ya, beliau Pak Jono. Dan beliau sangat bagus sekali membina warga keumatannya. Faktanya saya lihat sendiri, walaupun beliau sebagai aparat kepolisian, namun beliau bisa menempatkan integritasnya beliau, posisinya beliau sebagai aparat keamanan. Beliau selalu memberikan contoh yang terbaik terhadap masyarakat di sini. Etika dan adab dan budaya beliau pun selalu dijaga dengan baik, dan beliau sangat menjunjung sekali kegiatan-kegiatan kita di sini. Salah satunya pengerupukan, kegiatan feodalan yang keumatan kami. Beliau sangat sekali antusias sekali untuk menjaga kerukunan itu dengan baik. Itu setahu kami yang ada di perumahan kami. Baik Bapak, apa saja yang dilakukan oleh Bribka Jono dalam mensosialisasikan kerukunan antar umat beragama ini Pak? Beliau membentuk suatu organisasi yang di tempatnya beliau disebut dengan TPQ ya, tempat kegiatan publik keagamaan beliau. Disitulah beliau mengumpulkan warganya, begitu pula dengan
sering mendatangkan beliau yayasan-yayasan dari anak-anak yatim piatu. Disitulah beliau sosialisasi. Karena kami begini, Mbak, kami ini di dalam satu perumahan ini ada rapat umum setiap pertemuan semua agama, semua lintas agama maupun lintas suku yang kami selalu undang di dalam rapat, dan beliau disitulah membuktikan, menunjukkan bahwa beliau mengadakan bagaimana sosialisasi, intinya harus menjaga kebutuhan toleransi ini, bahwa kita ini adalah NKRI, bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu tanah air, sehingga saling menjaga masing-masing, jangan sampai kita saling menjatuhkan dan menjelekkan. Saya lihat kegiatan-kegiatan beliau ini, kegiatan di umat muslim itu sangat luar biasa. Saya lihat Pak Jono paling aktif dia, Pak Jono melaksanakan kegiatan-kegiatan di keagamaannya. Namun tak terlepas dari itu, selalu beliau koordinasi dengan kita. Lalu beliau berkomunikasi dengan kita, dan kita pun sebagai tokoh masyarakat, sebagai yang dituakan di masyarakat, dan tentunya saya juga memberikan masukan dan saran yang terbaik, dan selalu bersinergi yang baik dengan Pak Jono. Kegiatan-kegiatan beliau itu, ya kegiatan sosial itu sering juga memberikan bantuan ke tempat-tempat yang lain. Beliau menggali dana dana sumbangan, beliau bagikan ke tempat yang lain. Dan juga salah satunya di sini warga kami ada yang meninggal membutuhkan ambulan walaupun siang dan walaupun tengah malam jam berapa. Karena saya tahu persis ada bukti-bukti WA saya dengan Pak Jono. Saya telepon kapanpun saya minta tolong ke Pak Jono, beliau siap. Dan mendatangkan ambulan maupun mobil jenazah membantu warga kita. Disitulah kami ini benar-benar saling membutuhkan dan sangat saling membantu. Beliau sangat luar biasa. Begitu salah satunya, Mbak. Pak Jono memang benar-benar tidak mengada-ngada, memang benar-benar di masyarakat di sini pun banyak, hampir 90% mengenal Pak Jono, terkecuali masyarakat yang memang nggak pernah ikut kegiatan, nggak pernah peduli lingkungan, baru tidak tahu, tidak mengerti apa. Pasti tahu semua dengan Pak Jono dia. Karena saya tentunya setiap saya bersinergi kegiatan itu pasti terkait dengan keamanan juga, Mbak. Keamanan, ada perumahan kita terancam, ada ancaman maling, rampok, dan segala macam. Beliau dengan sigap sekali, walaupun beliau itu bukan sebenarnya tugas beliau di perumahan kami. Tapi beliau dengan sigap sekali untuk membantu masyarakat, melayan masyarakat. Itu yang terjadi. Makanya saya sering sampaikan pada Pak Jono, janganlah Pak Jono berhenti jadi pengurus keumatan, karena Pak Jono sudah disenangi oleh masyarakat, bisa sinergi juga dengan baik. Teruslah ngayah, kalau bahasa Bali kami ini ngayah, teruslah ngayah Pak Jono. Dengan saya juga ngayah, mari kita untuk menjaga tingkat perumahan, mulai tingkat yang terendah kita menjaga lingkungan, toleransi kita jaga, tentunya akan lebih luas, masyarakat yang lain akan bisa tertularkan. Kebetulan saya juga sebagai Ketua Forum Perumahan Sekuntala Selatan, ada 86 perumahan yang saya bina, sehingga disitulah saya juga bagaimana memformasikan di grup WA, menyampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan kami. Baik Bapak, apa pesan untuk masyarakat agar selalu menjaga keberagaman dan kerukunan antar umat beragama, Pak? Ya ya Pak, apa pesan untuk masyarakat agar selalu menjaga keberagaman dan kerukunan antar umat beragama, Pak? Pak Putu? Pak Putu, apakah masih tersambung, Pak? Masih. Tadi kan nggak ada anunya tadi ya. Baik, masih. Bapak. Baik Bapak, Pak bisa disampaikan Pak kepada pesan kepada masyarakat agar selalu menjaga keberagaman dan kerukunan antar umat beragama, Pak. Selamat sore kepada semua umat beragama di seluruh Indonesia, di seluruh dunia yang kita cintai. Tentunya masing-masing punya keyakinan yang berbeda-beda, punya ajaran agama beda-beda. Tentunya agama pasti akan mengajarkan yang baik. Tidak ada yang agama akan mengajar yang tidak baik. Kalau ada yang
menafsirkan bahwa agama itu mengajarkan ini, itu salah tafsir. Menurut kami juga sebagai orang agama Hindu, saya sudah terbiasa merantau kemana-mana, Kalimantan kan kemana. Marilah kita semua elemen masyarakat, baik itu tokoh masyarakat, semua mari kita bersatu bersama-sama untuk menjaga toleransi kita, untuk menjaga hubungan baik kita, karena kita diciptakan oleh Tuhan, tentunya ada berangkai beragam warna, tentunya adanya berbeda-beda warna maupun kulit, namun bukan itu akan menyebabkan kita menjadi jarak. Mari kita bersama-sama jaga toleransi kita dengan baik, tentunya keutuhan dan kerukunan itu pasti akan terjaga dengan baik. Janganlah kita menyinggung salah satu agama yang lain, dan tentunya kalau kita tidak mau disinggung, pastinya kita janganlah menyinggung ke agama maupun ke umat yang lain, karena itu akan menyebabkan tidak baik. Karena di agama kami pun tidak boleh melecehkan, merendahkan agama siapapun, karena tentunya masing-masing pasti akan mengajarkan yang terbaik buat kita semua. Mari kita semua kepada masyarakat, pada warga, baik itu warga perumahan, warga lingkungan saya, baik itu di luar perumahan, baik seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama jaga dengan baik. Tentunya saya juga sebagai ketua perumahan yang membawahi 3.600 jiwa warga di perumahan saya, dan sebagai ketua Purum itu hampir 8.000 jiwa yang ada di anggota Purum itu, karena ada 86 perumahan. Tentunya di sana pun saya sering menyampaikan kepada semua masyarakat, mari kita semua jaga toleransi ini, supaya tidak kita kebablasan di kemudian hari untuk mewariskan yang terbaik kepada generasi kita, kepada anak-anak cucu kita. Jangan sampai kita mewarisi hal yang tidak baik kepada anak cucu kita. Karena apa? Keamanan itu sangat penting, karena keamanan itu adalah mencakup semuanya. Ras, suku, dan agama, itu semua mari kita jaga dengan baik. Sekali lagi saya sampaikan pada semua masyarakat dimanapun berada, mari kita jaga toleransi ini dengan baik. Mari kita jaga kerukunan kita dengan baik. Tentunya pasti kita akan damai dan tentram di dunia ini. Itu saja yang saya sampaikan. Baik, terima Pak. kasih. Matur suksema. Baik Pak, terima kasih Pak Putu Arwata telah bergabung bersama kami di Polri TV, dan salam presisi. Pemirsa, menyemarakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Satgas 3 Preventif Ops Madagoraya kembali menggelar aksi sosial dengan membagikan bingkisan sembako kepada masyarakat di Kabupaten Poso pada Senin 31 Maret 2025. Bantuan diberikan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan di wilayah operasi, terutama dalam suasana Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kasatgas 3 Preventif Operasi Madagoraya Kombes Pol Kurniawan Tandirongre yang juga menjabat sebagai Dansat Primopolda Sulawesi Tengah mengatakan, bingkisan sembako tersebut disalurkan di beberapa desa yang berada dalam wilayah operasi Kabupaten Poso. Di antaranya adalah Desa Tokorondo, Desa Tabalu, Desa Kalora, Dusun Taman Jeka, Desa Masani, dan Desa Masamba. Pembagian sembako ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok mereka di suasana momen Hari Raya Idul Fitri. Kami Satgas 3 Preventif Ops Madagoraya 2025 atas dasar perintah Bapak Dansat Brimob Sulawesi Tengah, Kombes Pol Kurniawan Tandirongre SIK MSI melaksanakan kegiatan berbagi sembako di wilayah Poso Pesisir bersaudara. Semoga apa yang kami laksanakan ini dapat berguna bagi masyarakat. Kegiatan ini mendapatkan respon sangat positif dari warga setempat. Salah satu warga Dusun Taman Jeka, Desa Masani, Silvi, mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dansat Brimob telah memberikan bingkisan ini ke masyarakat Taman Jeka, kepada saya juga. Dan
terima kasih, dan juga kepada Brimob, semoga sukses selalu. Terima kasih sekali lagi. Selain memberikan sembako, Satgas Madagoraya juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah operasi, khususnya pada momen perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Pembagian sembako ini bukan hanya soal materi, tetapi juga mengenai membangun solidaritas dan mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, agar kedamaian dan keamanan dapat tercipta dengan lebih baik di Kabupaten Poso. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Satsamapta Polres Murung Raya, Polda Kalimantan Tengah bersama dinas terkait menggelar pasar murah bagi masyarakat yang kurang mampu dalam menyongsong Lebaran 2025. Satsamapta Polres Murung Raya bersama dengan Bainham RI Kalteng, LBH PHRI DPC Murung Raya dan didukung oleh PT Delta Mas Energi menggelar kegiatan pasar murah yang bertempat di Pos Turjawali Satsamapta Polres Murung Raya. Pasar murah ini dikhususkan untuk masyarakat kurang mampu dalam menyongsong Lebaran. Adapun dalam pasar murah tersebut terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, telur, susu kental manis, gas LPG, dan lain sebagainya. Hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Kapolres Mura, Kasat Samapta Polres Mura Ibtu Desmarayance, Kasubbag Bekpal Logistik Ibtu Sutrisno, Paor Faskon Logistik Ibtu R. Simanjuntak, serta Kanitor Jawali Ibda Indra Pacitawan. Kami dari Polres Murung Raya, khususnya Blok Logistik dan Sat Samapta, mengadakan pasar murah untuk warga Puruk Caho, khususnya yang ada di Kelurahan Briwit. Tujuan dari kegiatan ini merupakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di dalam rangka menjalankan puasa tahun ini. Kegiatan pasar murah ini mendapatkan apresiasi warga kota Pucuk Cahu, Kabupaten Mura, Kalimantan Tengah. Polres Murung Raya telah menggelar pasar murah yang ketiga kalinya, sehingga warga prasejahtera sangat terbantu dan merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat, sehingga terciptanya hubungan yang sangat baik dengan warga sekitar. Dari Humas Polres Murung Raya, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.